Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kita untuk hidup ya, diberi umur yang panjang, diberi kesehatan, diberi keberkahan ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan keberkahan kepada kita semua, terutama di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan ampunan. Shalawat dan salam mari kita sampaikan dan semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Semoga kita semua termasuk umatnya yang nanti di hari akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, baik, selamat pagi, selamat bergabung kepada teman-teman semua di Zoom meeting ya, dalam acara kajian tematik Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran ya. Kami ucapkan selamat bergabung, ahlan wa sahlan ya. Alhamdulillah sini sudah bergabung juga dengan pemateri Ustaz Saiful ya. Alhamdulillah sudah bergabung di tengah-tengah kita ya. Alhamdulillah. Sekarang adalah puasa yang ke-13 ya. Mudah-mudahan puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sesuai dengan doa kita ya. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana dan seterusnya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua kebaikan kita, sholat kita, puasa kita ya. Dan mudah-mudahan puasa kita juga sebagai perisai atau benteng ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis asyamu junnatun, puasa itu sebagai perisai ya. Mudah-mudahan menjadi benteng kita di dunia, benteng dari kemaksiatan, keburukan, dan menjadi benteng kita di akhirat dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik. Perkenalkan, saya Nasruddin, salah satu pengajar Quran Call, insya Allah akan memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Ya. Untuk susunan acaranya, yang pertama insya Allah pembacaan suci Al-Quran, nanti dilanjutkan kepada penyampaian materi dari Ustadz kita, Ustadz Saiful Bahri, kemudian ada sesi tanya-jawab. Ya. Alhamdulillah program ini adalah deretan program dari kerjasama antara Quran Call dengan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional ya. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan di program kajian tematik Nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan kajian fikih, kemudian yang sedang berjalan sekarang adalah tahsin dasar dan mentoring hafalan ya. Insya Allah bagi teman-teman semua ya, banyak antusiasmenya untuk tahsin dasar, nanti bisa bergabung di gelombang kedua bulan Mei ya. Dan nanti akan dilanjutkan juga tahsin lanjutan bersama Mas Saif dari Darul Quran ya. Untuk info lengkapnya silakan teman-teman bisa di follow Instagram Quran Call ya, @QuranCall. Insya Allah nanti infonya disampaikan di sana. Baik, alhamdulillah. Baik, untuk acara pertama kita akan membuka acara ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kepada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Haris. Beliau adalah salah satu pengajar dari Quran Call. Kepada Ustaz Haris kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudharis yang telah membacakan suci Al-Quran. Semoga menjadi keberkahan, kebaikan bagi kita semua dan memotivasi kepada kita semua untuk bisa menghatamkan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan karena pahalanya begitu besar dan agungnya. Alhamdulillah. Baik, untuk berikutnya kita lanjut kepada acara inti, yaitu penyampaian materi untuk nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Baik, kita sambut dulu kepada Ustaz Saiful. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Nasruddin. Alhamdulillah Ustaz. Ya baik Ustaz, ini terkait materinya Ustaz. Materinya itu adalah nuzul Quran dan Lailatul Qadar Ustaz. Jadi ada sebagian yang bingung karena Lailatul Qadar dengan nuzul Quran itu adalah sama-sama proses turunnya Al-Quran. Ya. Tapi mungkin Ustaz ada perbedaan mungkin di antara keduanya. Atau kadang juga Ustaz ada yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu bisa disebut nuzul Quran. Tapi tidak semua proses nuzul Quran disebut Lailatul Qadar. Nah, Ustaz, kadang mungkin ada sebagian orang yang bingung seputar itu Ustaz. Mohon Ustaz untuk penjelasannya bisa menyampaikan materinya. Pada waktu ini Ustaz dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, Ayah Bunda, rekan-rekan semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saat ini kita berada di bulan yang mulia, dan insya Allah pagi ini kita berkumpul dengan orang-orang yang mulia dalam wadah Zoom kajian kita pada kali ini. Dan Masya Allah berada di hari yang mulia, bulannya mulia, harinya mulia, yaitu hari Jumat. Ditambah lagi Bapak Ibu semuanya orang-orang yang mulia, ya. Dan insya Allah dengan memuliakan bulan Ramadan, kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita di dunia ini kita sering melakukan perjalanan pindah dari satu kota ke kota yang lain. Terbang di udara dengan pesawat, ada yang menggunakan kapal laut, ya. Ada kendaraan mobil dan lain-lainnya, menuju tempat-tempat yang kita inginkan. Dan setiap kali ayah bunda pergi ke sebuah tempat, pasti ada harapan di hati ayah bunda semuanya untuk kembali ke kampung halaman, berkumpul dengan istri, anak-anak,
sahabat dan handai tawanan kita. Tapi pernahkah kita mencoba berpikir bahwa kita akan menempuh sebuah perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang hanya dilakukan seorang diri, tanpa ditemani suami, istri, sahabat, dan handai tawanan kita. Perjalanan itu namanya perjalanan kematian, dan itu sebuah keniscayaan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Ya. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas muka bumi ini pasti akan musnah dan binasa. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ayah bunda, sebelum masuk ke materi, ingin memberikan motivasi kepada ayah bunda semuanya tentang bagaimana bekal terbaik yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa ketika kematian datang kepada salah seorang di antara hamba-hamba Allah yang hanya sibuk dengan dunianya saja, lupa dengan urusan akhiratnya, ya, mereka mengatakan apa kepada Allah? Rabbirji'un, ya Allah pulangkan aku, ya Allah. Pulangkan aku, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa kira-kira ya bunda? Apakah mereka berharap kembali agar berkumpul dengan keluarganya? Apakah mereka isinya yang paling berharga? Apakah mereka berharap kembali agar dikelilingi oleh orang-orang yang dianggap setia? Tidak bunda, ayah semuanya. Mereka pengen kembali ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku melakukan amal soleh yang dulu sering aku tinggal, kata mereka. Ya, kalla, kata Allah, nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya sebatas angan-angan, sebatas kalimat yang mereka ucapkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang mereka terdapat pembatas sampai hari kiamat. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan kali ini ya, dan Ramadan yang akan datang merupakan kesempatan buat kita untuk menyiapkan bekal terbaik kita. Masya Allah, ini perjalanan yang panjang sekali. Bisa jadi mungkin di alam kubur nanti kita bukan hanya 100 tahun saja, bisa jadi 1000 tahun, bahkan 2000 tahun. Ya, apa yang sudah kita siapkan untuk rumah kita di alam barzah nanti? Di saat kita memberikan ornamen yang indah di rumah kita saat ini, yang kita tinggali dengan keluarga kita, apa persiapan kita untuk menyiapkan lampu di alam kubur kita, menyiapkan ranjang di alam kubur kita, menyiapkan cahaya, menyiapkan dan lain sebagainya. Ya, karena kita akan menempati lebih lama daripada rumah yang kita tempati saat di dunia ini. Dengan cara apa? Ayo, mumpung di bulan Ramadan seperti ini, ya kan? Mumpung di bulan Ramadan kita perbanyak bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan yang dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita tentang nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Baik. Mayoritas para ulama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka khususnya dalam bidang teknologi ya, kedokteran, fisika, matematika, dan lain-lain bersepakat bahwa Al-Quran adalah the first. Al-Quran itu nomor 1 gitu ya. Beda dengan kitab suci yang lain. Apa sebabnya? Kenapa nggak sama seperti kitab suci yang lain? Pertama ini disebutkan sebab dari zaman Nabi Muhammad sampai saat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran masih tetap original, tanpa ada perubahan sedikit pun di dalamnya. Tidak ada yang mengganti ayatnya. Malah punten, subhanallah ini, kalau seandainya di antara kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang kurang, yang salah harkat saja. Kita nggak usah ngomong kurang kalimat ya, salah harkat saja, wah itu pasti diprotes. Apalagi berkumpul dengan para penghafal Quran. Kurang ini, harkatnya domah gitu ya, harkatnya kasroh, itu akan ketahuan. Boro-boro hilang satu kalimat, satu lafaz, bahkan harkat pun tidak ada yang berubah dari dulu sampai sekarang. Ya. Kemudian contoh misalnya di Taurat itu ada dua, ada Yahweh, ada Kahnoci misalnya. Yahweh misalnya di sini Bapak Ibu, terjadinya banjir itu zaman Nabi Nuh alaihissalam karena Allah murka. Saya ulang lagi, karena Allah murka sebab orang-orang tak lagi menghiraukan ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Banjir itu bukan hanya menimpa orang-orang yang durhaka saja, melainkan juga semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Nabi Nuh waktu itu membawa satu orang istrinya. Ingat di sini garis bawahnya ya. Di kitab Yahwehnya ini satu orang istri yang dibawa
ketiga anaknya beserta istri mereka, dan binatang yang berpasang-pasangan. Itu saja. Namun kalau kita perhatikan di Kahnuci, ya, di sini disebutkan bahwa banjir itu bukan karena Allah murka, melainkan doanya Nabi Nuh alaihissalam yang murka sebab orang-orang tak lagi menghiraukannya. Nabi Nuh membawa 3 istrinya. Tuh, kalau yang pertama, ya, dalam Yahweh 1 istri, namun di Kahnuci 3 istri, dan ketiga anak beserta istri mereka. Di sini aja sudah ada perbedaan, penyebabnya beda, gitu ya. Kemudian istri yang dibawa oleh Nabi Nuh juga beda. Nah, ini di kitab Taurat, ya. Contoh misalnya, jarak antara periode Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah 3 abad. Dalam Taurat disebutkan demikian, sekitar 3 abad. Permasalahannya adalah, apakah masuk akal jika jarak keduanya hanya 3 abad, sedangkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Taurat, bahwa pada masa itu manusia dan hewan-hewan serta tumbuhan sudah seperti semula. Maksudnya seperti zaman sebelum adanya banjir. Padahal kata Taurat, Nabi Nuh alaihissalam hanya membawa 1 atau 3 istrinya dan 3 anaknya beserta istri mereka. Mampukah Bapak Ibu dengan jumlah orang yang bisa dihitung dengan jari melahirkan anak-anak sebanyak itu? Ini Al-Quran, Taurat, bertentangan secara kalimatnya yang berada di dalamnya. Contoh misalnya Injil, ya, Injil. Ada 4 macam, ada Matius, Yohanes, Lukas, dan Markus. Ya. Nah, itu semua menunjukkan bahwa Injil ini, kata para ahli, bukan firman Tuhan, tapi buatan para murid-murid atau pengikut Isa alaihissalam. Apalagi di dalamnya ada pertentangan, makanya setiap tahun mereka mengadakan revisi. Injil Matius misalnya, ini Injil Matius ini Bapak Ibu adalah Injil pertama yang muncul. Dan ternyata Injil ini bukan termasuk sahabat Nabi. Matius ini bukan sahabat Nabi Isa. Yang kita sering kenal di Al-Quran ada istilah Hawariyun, ya. Tetapi ini si Matius ini adalah seorang pengikut dari Hawariyun, pengikutnya. Berarti murid daripada sahabatnya Nabi Isa. Terus bagaimana bisa menggambarkan kitab Injil kalau dia hanya seorang pengikut sahabatnya Isa alaihissalam? Nah, ini Injil, gitu. Malah disebutkan 300 kemudian setelah diangkatnya Nabi Isa, Injil baru ditulis. Itu kan subhanallah banyak rentang waktu yang sangat panjang sekali, luar biasa. Akan banyak pasti tulisan-tulisan yang diganti di situ. Baik. Bagaimana dengan Al-Quran? Ya, proses turunnya Al-Quran. Kalau kita bicara tentang nuzulul Quran, Bapak Ibu, coba kita perhatikan ini sekaligus menambah maklumat buat kita. Menurut jumhur ulama, kesepakatan para ulama, Quran itu pertama turun dari Allah ke Lauh Mahfud, ya. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfud. Bahkan yang didustakan mereka itu adalah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Mahfud. Kapan dan bagaimana turunnya dari Allah ke Lauh Mahfud, Allahu a'lam. Tidak digambarkan di sini, ya. Yang penting dari Allah ke Lauh Mahfud. Kemudian yang kedua, dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, ya. Ke Baitul Izzah. Disebutkan misalnya di Al-Qadar, ya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya. Hadis riwayat Ibnu Abbas, Al-Quran diturunkan secara sekaligus ke langit dunia, dan hal itu adalah seperti perpindahan bintang-bintang. Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW sedikit demi sedikit. Jadi turunnya berangsur-angsur. Kemudian dari Baitul Izzah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Al-Quran itu Bapak Ibu telah kami turunkan nih, di Al-Quran disebutkan dengan berangsur-angsur agar kami membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Skema proses turunnya Al-Quran. Jadi dari Allah Subhanahu wa taala turun ke Lauh Mahfud, ya. Ke Lauh Mahfud di sini. Kemudian langsung sekaligus nih. Dari Allah langsung turun sekaligus ke Lauh Mahfud. Perkara kapan dan seperti apa Allahu a'lam, ya. Kemudian dari Lauh Mahfud Bapak Ibu turun lagi ke Baitul Izzah, langit dunia, ya. Itu kemudian dari langit dunia turun lagi kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, kemudian dari Nabi kepada sahabat-sahabatnya melalui tradisi lisan, hafalan, dan seterusnya. Ini umat manusia. Ini turunnya bagaimana proses turunnya Al-Quran. Al-Quran itu Bapak Ibu diturunkan dalam 2 periode. Ya, pertama periode Mekah, turunnya Al-Quran pada periode pertama ini terjadi ketika Nabi SAW bermukim di Mekah, ya, pada tahun 610 sampai 622 Masehi, sampai Nabi Muhammad melakukan hijrah. Ya. Ayat-ayat yang turun pada masa itu kemudian disebut dengan ayat-ayat Makkiyah yang berjumlah 4.726 ayat dan terdiri atas 89 surat.
Jadi Bapak Ibu kalau buka Al-Quran, biasanya ketika ketemu surat baru, ada ornamen di sebelah kanan dan kirinya, ada tulisan biasanya tuh. Surah Makkiyah. Kalau Makkiyah berarti surat yang diturunkan di Makkah. Ada kalau tulisan surat Madaniyah, berarti diturunkan di Madinah. Jadi Bapak Ibu tinggal ngecek aja, kalau ada lagi megang Quran misalnya, biasanya ada penjelasannya di samping nama suratnya, ada tulisan Makkiyah atau Madaniyah ya. Kemudian selanjutnya, hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Kenapa kok nggak langsung turun sekaligus ke Nabi kita, Ustaz? Kenapa masih dicicil gitu ya? Pertama surat Iqra, ya kan? Kemudian ayat berikutnya di surat Al-Mudaththir dan seterusnya. Untuk apa kira-kira hikmah daripada diturunkannya berangsur-angsur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, untuk memantapkan dan menenangkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua, menunjukkan eksistensi kemukjizatan Al-Quran. Yang ketiga, untuk mempermudah menghafal dan memahami Al-Quran. Yang keempat, bukti Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Makanya Bapak Ibu, nggak ada pertentangan di Al-Quran, nggak ada yang ribut-ribut tentang Al-Quran Bapak Ibu, ya. Karena memang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, penerapan syariat secara bertahap. Di Mekah seperti apa, di Madinah seperti apa kondisinya, sehingga syariat diturunkannya pun berangsur-angsur. Baik, selanjutnya, bagaimana cara Al-Quran diwahyukan? Ya, cara Nabi menerima wahyu dari Allah seperti apa? Pertama, malaikat Jibril meresapkan wahyu ke dalam hati baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, Bapak Ibu, Nabi tidak melihat kehadiran Jibril, namun merasakan menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cara yang kedua, Nabi menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril menampakkan diri kepada Nabi, ya. Kemudian berupa seorang laki-laki tampan dan menyampaikan firman Allah kepada Nabi, hafal sampai Nabi hafal benar ya. Jadi sampai benar. Jadi berupa menampakkan seperti wajah seorang laki-laki tampan, kemudian menyampaikan firman Allah sampai Nabi hafal ayat yang dibacakan oleh Jibril. Itu yang cara yang kedua. Cara yang ketiga, wahyu yang datang kepada Nabi seperti gemerincing lonceng yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai cara yang paling berat, tidak jarang sampai kening beliau berkeringat meski turunnya wahyu itu pada musim hujan. Nah, termasuk misalnya ayat Baroah Bapak Ibu, ayat ini ayat yang membebaskan ketika ada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang munafik di Madinah memfitnah Sayyidah Aisyah, ya, melakukan penyelewengan. Kemudian Allah membebaskan tuduhan itu kepada Nabi kita Muhammad. Di antara caranya itu seperti gemerincing lonceng. Nabi duduk, gemetar dan berkeringat ya. Walaupun musim dingin, ketika poin yang ketiga ini, ketika wahyu datang kepada Rasulullah di musim dingin, tapi dengan cara gemerincing lonceng, itu Nabi keringetan. Ya. Kemudian yang keempat, malaikat Jibril menampakkan diri sebagaimana wujud sebenarnya dan mengajarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ayah bunda masih ingat ketika Rasulullah turun dari Gua Hira, ya, ketakutan beliau habis dipeluk Jibril, sampai di bawah ada suara itu dari atas langit, ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. 3 kali, ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Wahai Muhammad, kamu utusan Allah dan saya Jibril. Ketika Nabi kita Muhammad noleh ke atas langit di Mekah sana, ternyata Masya Allah, sayapnya malaikat Jibril memenuhi langit yang berada di situ. Besar sekali, udah nggak kelihatan ya, saking besarnya malaikat Jibril ya. Nah, itu ketika menampakkan dirinya kepada Rasulullah SAW dengan wujud aslinya. Periode kodifikasi Al-Quran sampai Bapak Ibu pegang saat ini ya. Pertama, periode Nabi SAW, periode Utsman bin Affan. Zaman Nabi dicirikan pertama ya, Nabi mengangkat para penulis wahyu Al-Quran seperti Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit. Kemudian yang kedua, menuliskannya pada pelepah korma, lempengan batu, daun lontar, kulit kayu, pelana, potongan tulang belulang binatang, dan seterusnya. Lalu Jibril membacakan Al-Quran kepada Rasulullah pada malam-malam bulan Ramadan. Jadi murojaahnya Rasulullah ini, Bapak Ibu yang kami muliakan, di bulan Ramadan ini, di murojaah terus ketika Nabi masih hidup itu, sampai sebelum beliau meninggal dunia,
itu dimurajaah oleh Jibril ketika bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, Nabi mengoreksi langsung hafalan para sahabat. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan Abdullah bin Mas'ud, dan yang terakhir Zaid bin Sabit. Ini sahabat-sahabat mulia semuanya. Yang kelima, belum dibukukan dalam bentuk mushaf, sebab masih menanti wahyu yang diturunkan. Karena Nabi masih ada, jadi belum dibukukan berupa mushaf seperti sekarang, karena menanti wahyu yang akan diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, mengenai susunan surat, Nabi sendiri yang memerintahkannya. Ini periode Nabi kita Muhammad SAW. Ini contohnya seperti ini, inskripsi Al-Quran yang terus di atas kulit onta. Di kulit onta, terus sebelahnya di atas batu, dan lain-lain. Jadi, belum ada harkat di situ, belum ada titiknya. Baik, kodifikasi Al-Quran periode Abu Bakar. Zaman Abu Bakar dicirikan, pertama, banyak para sahabat Ahlul Quran, penghafal Quran yang syahid dalam perang Yamamah, ya, dalam perang Bi'ru Ma'unah. Ya. Umar kemudian meminta kepada Abu Bakar, karena banyaknya para penghafal Quran yang syahid itu, membukukan Al-Quran. Kemudian mengumpulkan tulisan-tulisan dari para penghafal yang terserak. Yang ketiga, para penghafal harus membawa 2 orang saksi, dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit dalam satu mushaf terbuat dari kulit onta, kemudian disimpan di rumah Sayyidatuna Hafsah. Kemudian belum dilengkapi tanda baca, juz dan keterangan-keterangan lainnya seperti saat ini. Ini pada masa Abu Bakar. Nah, diduga mushaf yang dikumpulkan oleh Abu Bakar Siddiq seperti ini modelnya. Baik. Kodifikasi Al-Quran pada periode Utsman bin Affan. Zaman Khalifah Utsman dicirikan terjadi perbedaan qiraat bacaan Al-Quran dan dikhawatirkan terjadi perpecahan nih. Ada bacaan sahabat ini secara dialeknya. Mungkin Bunda pernah tahu misalnya kayak qiraat sab'ah gitu ya. Wadduhi wal-laili idza saji. Kemudian misalnya sabbis wasyamsi waduhiha wal qamari idza taliha wan nahari idza jalliha. Wailul likulli humazatil lumazih alladzi jamma'a malahu 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadan qiraatnya. Dan itu diakui sampai sekarang tentang 10 macam bacaan Al-Qur'an yang lengkap dengan imam-imamnya. Kemudian disusun dalam bentuk mushaf dengan dialek Quraisy, ya, dengan dialek Quraisy yang kita baca saat ini dengan dialek Quraisy. Ya. Kemudian Utsman membentuk panitia yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Kemudian menggandakannya menjadi beberapa, ada yang menyebutkan 5 dan ada yang menggandakan 7 kali. Ada yang mengatakan 5 kali digandakan atau jumlahnya, ada yang mengatakan 7. Dan membakar semua mushaf selain yang ditulis. Jadi supaya tidak timbul perpecahan di antara umat. Baik. Ibnu Mas'ud berkata, ini penting Bunda, apalagi kita di bulan Ramadan seperti ini. Pas hari Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, ya, yang kita kenal dengan nuzul Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ini akhlak seorang Al-Quran harusnya seperti ini. Yambaghi lihamilil Quran. Hendaklah orang yang menghafal Quran, yang membaca Al-Quran, ya kan? An yu'rafa bilailihi idan nasu naimun. Akhlak pertama, kata beliau, seorang penghafal Quran, seorang pecinta Al-Quran itu harus berbeda malamnya. Di saat orang-orang yang biasa tidur. Gitu. Jadi para penghafal Quran tidak boleh itu bablas sampai subuh tidurnya. Jadi harus qiyamul lail, harus tahajud. Ini yang membedakan ciri penghafal Quran, kata Ibnu Mas'ud, ya kan? Para pembaca Al-Quran itu yang cinta sama Al-Quran harus berbeda malamnya daripada manusia yang lain. Di saat orang lain tidur, orang yang cinta Al-Quran itu bangun untuk melaksanakan tahajud dan lain-lain. Kemudian wabinaharihi idan nasu muftirun. Siangnya orang yang cinta Al-Quran itu harus berbeda dengan manusia kebanyakan. Di saat mereka banyak yang tidak berpuasa, ya di siang hari, tapi orang yang cinta Quran itu puasa, gitu. Melaksanakan puasa-puasa sunnahnya. Nah, kemudian kata Ibnu Mas'ud lagi, wa bihusnihi idan nasu yafrahun. Ketika di luar sana banyak manusia yang senang berpesta pora, gembira ria. Orang yang cinta Quran itu banyak sedihnya. Sedih akan memikirkan ke akhiratnya, seperti itu ya. Wa bibukaihi idan nasu yadhakun, ya. Dan banyak menangisnya di saat orang-orang di luar sana banyak yang hanya ketawa, cekikikan ke sana kemari gitu ya. Tapi orang yang rajin Quran, cinta Quran itu banyak menangisnya.
Ya, Bapak Ibu yang mati Allah, bicara tentang nangis itu ada 3 ya. Dalam bahasa Arabnya ada namanya tadrifat. Tadrifat itu ayah bunda, mungkin di antara kita sempat ada yang duduk diam, tiba-tiba air mata menetes, tidak ada suara, ya kan? Tidak ada suara, tidak ada ya dadanya tidak bergoncang, itu namanya tadrifat. Yang kedua ada namanya azizul mirjal, ya. Model tangisan yang kedua itu azizul mirjal. Jadi dadanya bergoyang, bergoncang gitu. Misalnya begini. Tapi suaranya tidak begitu jelas, tapi dadanya bergemuruh, namanya azizul mirjal. Kemudian yang ketiga, ini yang paling dahsyat, ini namanya nasyid, ya. Nasyid. Bapak Ibu kalau suatu saat buka kitab menemukan 3 kalimat seperti ini, berarti itu model-model tangisan. Ada tadrifat, ada azizul mirjal, ada nasyid. Nasyid itu Masya Allah, dadanya bergoncang, kemudian bersuara, seperti itu ya. Itu namanya nasyid, ya. Tangisan nasyid. Dan Nabi kita Muhammad SAW pernah menangis dengan tangisan ini. Contoh misalnya dengan tadrifat, ketika sahabat Nabi Utsman bin Maz'un meninggal dunia, Nabi meneteskan air mata. Ya. Kemudian ketika putra beliau Ibrahim yang lagi lucu-lucunya, ya, Ibrahim bin Muhammad wafat, beliau juga menangis, meneteskan air mata. Ya. Karena apa? Sesungguhnya jenazah itu tidak diadab dengan tangisan, ya, dengan tangisan. Tapi apa? Dengan ratapan. Contoh misalnya, coba dikasih obat ini, pasti nggak akan meninggal. Itu meratap. Ya, kenapa sih harus meninggal sekarang padahal masih punya utang-utang? Itu meratap, nggak menerima. Itu nggak boleh. Tapi kalau sedih, ya kan? Sedih ini haknya mata untuk menangis. Ya kan? Haknya hati untuk bersedih. Tidak masalah. Yang penting tangisan di sini bukan tangisan ratapan. Kemudian wabisumtihi idan nasu yakhudun, ya. Dan orang yang penghafal Quran itu, pecinta Al-Quran itu banyak diamnya. Di saat orang-orang sana ngomong nggak jelas, ya kan, udah asal nge-share aja, padahal belum tahu apa-apa, ya belum tahu kebenarannya. Tidak, dengan pencinta Al-Quran. Bisumti, dia lebih banyak diamnya daripada melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Wabi khusyu'ihi dan nasu yahtadun. Dan terakhir kata beliau, orang yang cinta Al-Quran itu khusyuk, ya, kehidupannya khusyuk, atau merendahkan diri, khudu, ya, rendah hati. Idan nas yahtadun, di saat orang-orang di luar sana banyak yang membangga-banggakan dirinya. Ini nasihat Ibnu Mas'ud yang disampaikan kepada kita semuanya. Nah, sebagai pecinta Al-Quran, mobil khusus saat ini di bulan Ramadan, ya, kita belajar apa yang disampaikan sama Ibnu Mas'ud terkait Al-Quran, seorang penghafal Quran. Kemudian, jadi itu nuzul Quran, ya. Nuzul Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan di tanggal 12 Ramadan, ya kan? Ada yang mengatakan di tanggal 27 Ramadan. Seperti yang misalnya ada sebagian yang meyakini bahwa Lailatul Qadar tanggal yang pasti yang disampaikan Nabi di sini, ya. Jadi intinya Quran turun di malam Lailatul Qadar. Untuk hari apa, di tanggal berapanya, nanti habis ini saya paparkan. Baik, Lailatul Qadar disebutkan dalam hadis Bukhari nomor 37 dan di Muslim nomor 759. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, ya, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang melaksanakan qiyam atau sholat malam, ya, di bulan Ramadan dilandasi dengan keimanan dan dalam rangka mencari ridha Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz, Bapak Ibu, misalnya di antara bunda-bunda ada yang lagi lagi yang sedang menyusui, misalnya sedang menyusui, dan dia saat itu tidak puasa, ya, tidak puasa. Gimana Ustaznya nggak puasa? Kira-kira dapat ampunan nggak dari Allah? Tuh kan, kalau nggak puasa, sholat malamnya kan masih bisa. Barang siapa yang melaksanakan qiyam di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini kata Imam Bukhari daripada Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya, kapan Lailatul Qadar tiba? Ya, ini ada 2 pendapat di sini, Bunda. Para ulama mengatakan Lailatul Qadar itu muncul pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama pada malam 27. Ini yang kadang kita jadi patokan, ya. Misalnya di tanggal 27 Ramadan, masjid-masjid ramai sekali, ya. Kemudian 10 hari terakhir ada i'tikaf, ya. Di antaranya mengejar ini. Lailatul Qadar muncul pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama pada malam 27.
Baik, tapi menurut ulama sufi, Bunda, ulama tasawuf, mereka mengatakan Lailatul Qadar ini tidak hanya terjadi pada satu malam saja, melainkan muncul kapanpun pada bulan Ramadan. Bisa Ramadan, bisa di 10 kedua, bisa di 10 ketiga, yang penting di bulan Ramadan. Mereka menyimpulkan bahwasanya inti dari Lailatul Qadar adalah naiknya nilai Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernyataan ini orang-orang tasawuf ini mengatakan pertama nih, perbedaan waktu dan darah munculkan persepsi bahwa tidak mungkin umat Islam dalam satu negara tidak mendapatkan Lailatul Qadar sebab telah turun suatu malam di negara yang lain. Misalnya malam nih lebih dulu kita daripada Arab Saudi, masa yang dapat hanya orang Indonesia saja, ya kan, orang Saudi enggak gitu. Ini kata mereka lebih kepada perbedaan waktu. Terus yang kedua, ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar tidak turun pada satu waktu saja. Artinya, masing-masing individu akan menemui malam penuh kesejahteraan ini dalam waktu yang berlainan. Jadi, mana yang benar, Ustaz? Allahu a'lam. Tapi yang pertama tadi kata para ulama, di 10 hari terakhir, ini banyak jadi patokan oleh kita, ya kan? Memperbanyak ibadah, khususnya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tapi ini pendapat yang kedua, menguatkan kita apa? Jangan pilih-pilih. 10 Ramadan pertama biasa aja, 10 Ramadan kedua biasa aja, baru yang ketiga semangat, tidak. Jadi kita berdasarkan pendapat yang kedua, kata ulama tasawuf, kapanpun malam berapapun itu bisa saja turun dari Lailatul Qadar. Sehingga kita tetap optimis menghadapi Ramadan dengan mempersembahkan ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan Lailatul Qadar apa, Ustaz? Ya, keutamaannya pertama di sini disebutkan, barang siapa melaksanakan sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Ya. Kemudian keutamaan yang kedua, lebih baik dari 1000 bulan. Menurut Abu Hayyan, 1000 bulan yang dimaksud adalah jumlah sebenarnya, yakni 83 tahun, Bunda. Masya Allah, umur kita tidak sampai 60 tahun misalnya, tapi ketika kita dapat Lailatul Qadar, di malam itu kita beribadah kepada Allah, ibarat apa? Ibarat 83 tahun. Masya Allah. Melampaui umur kita. Ditambah lagi misalnya umroh, ya, sholat di Masjidil Haram. Waduh, udah kayak apa? Udah 100.000 kali lipat. Ya. Dan seterusnya. Ya. Kemudian, keutamaan yang ketiga, banyaknya malaikat yang turun karena banyaknya berkah. Malaikat turun dengan membawa berkah dan rahmat sebagaimana mereka turun ketika ada tilawah Al-Quran. Ya. Mereka mencari majlis zikir dan meletakkan sayapnya mengitari orang-orang yang mencari ilmu untuk memuliakannya. Ini dari Ibnu Katsir. Qadar itu ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa malaikat yang turun itu sebanyak jumlah pasir di dunia ini. Sampai kita mau meletakkan 2 jari aja, itu penuh sekali. Andaikan dikasih kasyaf oleh Allah, kita bisa melihat para malaikat-malaikatnya ini di malam Lailatul Qadar, Masya Allah itu banyak sekali malaikat-malaikat yang hadir. Ya. Apalagi misalnya ayah bunda, di bulan Ramadan ini, apalagi di luar bulan Ramadan, rumah kita sering dilakukan di dalamnya sholat tahajud, kemudian baca Quran. Itu punten, kalau kita di malam hari melihat ke langit, ayah bunda melihat bintang kan, ada bintang yang terang sekali, ada bintang yang cahayanya ya agak buram, nggak begitu cerah, yang nggak begitu terang. Ternyata sama, para malaikat-malaikat Allah melihat kita dari atas langit sana sama seperti kita melihat bintang-bintang yang ada di langit. Sehingga malaikat ini tahu nih, oh ini sebenarnya rumah siapa ini, gitu ya. Jadi ketika malam Lailatul Qadar itu turun ke sana, oh ternyata rumahnya fulan gitu. Sehingga kalau pengen nih rumah kita dilihat oleh para malaikat di atas sana, seperti bintang-bintang kita melihat dari bumi ya, dari dunia ini untuk melihat ke langit, maka ayo pastikan rumah kita dihiasi terus dengan bacaan Al-Quran. Kemudian 10 wasiat Rasulullah di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya. 10 wasiat Rasulullah di 10 terakhir bulan Ramadan. Ini coba kita lakukan, walaupun kita belum masuk ke 10 terakhir bulan Ramadan, tapi maklumat ini kita sampaikan dari sekarang. Ya. Pertama, ya disebutkan memang Rasulullah bersabda, Rasulullah itu bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hal yang tidak beliau lakukan pada malam-malam yang lainnya. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Ya. Baik. Apa yang 10 hal itu? Pertama,
Ihyaul Lail. Jadi di antara 10 ini Bunda, 9 hal boleh kita lakukan, ada satu tidak dianjurkan oleh Rasulullah buat kita. Ya. Nanti saya bacakan. Pertama, Ihyaul Lail. Bangun malam kita. Ramaikan malam-malam bulan Ramadan, khususnya di bulan terakhir. Dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bisa berzikir, ya. Apapun kegiatan yang positif dari amal soleh yang kita lakukan, bisa. Itu dia poin pertama. Yang kedua, sholat. Memperbanyak sholat. Sholat tahajud. Kemudian, apalagi misalnya sholat hajat. Ditambah lagi i'tikaf juga masuk di poin nomor 2 ini. Jadi Bapak Ibu nanti malam nih, atau zuhur nanti, ketika Bapak Ibu pergi ke masjid, walaupun hanya sebentar saja, niatkan i'tikaf. Bagaimana bacaannya Ustaz? Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kalau pakai bahasa Arab begini lafadznya. Nawaitul i'tikaf, ya kan? Nawaitul i'tikaf madumtu fil masjid lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf selama saya berada di masjid karena Allah Ta'ala. Jadi walaupun Bunda hanya 5 menit aja dalam masjid, 10 menit aja dalam masjid, tapi niatkan i'tikaf maka pahalanya seperti pahala i'tikaf, ya. Jadi jangan sia-siakan. Ketika nanti malam terawih, masuk ke masjid, sudah langsung baca doa, ya Allah, saya i'tikaf, ya Allah, selama saya berada di masjid ini, karena Engkau, ya Allah. Itu ya. Baik. Kemudian yang kedua, memperbanyak doa. Iksarud doa. Ya, iksarud doa. Memperbanyak doa. Ya. Doa apapun, minta kepada Allah yang terbaik. Doa buat anak-anak kita, buat keluarga kita, buat orang-orang tua kita. Minta kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan ini, wabil khusus di 10 terakhir bulan Ramadan, di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang keempat, iksar min qiraatil Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Ya, Anda yakin insya Allah mudah-mudahan ada yang punya target sehari 1 juz, ya, sehari 1 juz. Coba misalnya, halo, ya. Saya sehari 30 juz target Ramadan ini. Subhanallah, Ustaz Levi luar biasa ini, masya Allah. Imam Syafi'i itu Bapak Ibu, Imam Syafi'i sehari itu 2 kali hatam. 2 kali hatam 30 juz. Masya Allah. Kalau seandainya sehari kita bisa 30 juz, luar biasa sekali. Luar biasa. Apalagi sebulan misalnya. Sebulan kita bisa menghatamkan 30 juz, TV, ya. Sebulan 1 juz, 30 juz misalnya. Terus dikali berapa tahun, misalnya kita dikasih usia 100 tahun. Gitu. Itu paling hanya 12 ribuan. Ya, 12 ribu kali hatam. Tapi ulama-ulama seperti Syu'bah, ya, Imam Syu'bah yang bacaan qiraatnya kita kenal sampai sekarang, itu beliau itu bisa sampai 18.000 kali. Ya, 18.000 kali hatam Al-Qur'an. Masya Allah, itu kayak apa itu Bunda, ya. Jadi gimana nggak hafal ya, udah sampai ribuan kali diulang gitu. Masya Allah, yuk yang punya target kita tancapkan lagi niatnya, yang ada yang mungkin sehari setengah juz, tergantung kemampuannya. Karena apa kata Nabi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an di ashabi. Baca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan berikan syafaat kepada orang yang membacanya. Kemudian yang kelima, membangunkan keluarga. Iqadul ahl, ya. Suami ngebangunin istrinya, istri ngebangunin suaminya, anak-anaknya, yuk bangun yuk, tahajud, tahajud, tahajud. Jadi sering mengingatkan di 10 terakhir bulan Ramadan, dibangunkan keluarganya. Kemudian mengikat tali pinggang. Maksudnya apa? Ketika saya cari, ternyata mengikat tali pinggang di sini di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, suami istri, ya, di sini coba ikat tali pinggangnya. Maksudnya ya diistirahatkan dulu. Jadi dikencangkan dulu tali pinggangnya. Ini kata para ulama demikian. Kemudian mandi antara maghrib dan isya. Ya. Ba'da maghrib sama isya itu mandi. Kemudian yang ke-8, permohonan ampun atau taubat, memperbanyak taubat kita. Kemudian yang ke-9, kita mengkhususkan waktu untuk Lailatul Qadar. Misalnya nih di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya memperbanyak amalan-amalan yang dianjurkan, misalnya membaca Al-Quran, karena kita pengen mendapat Lailatul Qadar ini. Dan yang terakhir, ini yang tidak dianjurkan buat kita, hanya untuk Rasulullah saja. Poin 1 sampai 9 boleh kita lakukan, tapi yang 10 ini tidak dianjurkan buat umatnya. Ya. Al-Wisal. Ini Nabi melakukan puasa wisal. Puasa wisal itu apa, Ustaz? Puasa nyambung ke hari berikutnya tanpa berbuka. Jadi hari ini Bapak Ibu nggak usah buka. Nggak usah buka, langsung aja bablas lagi puasa. Di puasa ketemu besok malam lagi baru buka puasa. Itu namanya puasa wisal. Dan ini tidak dianjurkan buat kita. Ya. Untuk yang poin 1 sampai 9 bisa dilakukan. Baik. Selanjutnya, 3 tipe orang menyambut Lailatul Qadar.
Ada di antara mereka, walaupun ada Lailatul Qadar, ya nggak ngaruh ya. Ya apa adanya aja gitu. Nah, tapi yang ketiga pengen memberikan yang terbaik, ibadah kita yang terbaik dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa sesungguhnya bulan yang mulia ini telah datang kepada kalian, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang dari mendapatkannya, niscaya telah terhalang dari mendapatkan seluruh kebaikan. Dan tiada orang yang terhalang dari mendapatkannya kecuali orang-orang yang merugi. Ini merugilah kita nih, kata Ibnu Majah ini, kata dalam hadis Ibnu Majah. Makanya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah bisa mendapatkan Lailatul Qadar ya. Dengan cara apa mempersiapkan diri kita? Imam Ghazali pernah menyampaikan ada puasa puasa awam, ada puasa khos, ada puasa khawasul khawas. Nah, ini puasa awam ngeri nih kalau puasa hanya menahan lapar dan haus saja. Takut kena ancaman kan, kamin shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar saja ya. Ada namanya puasa khos ya. Puasa yang juga anggota tubuhnya dipuasai ya, berpuasa juga. Ada khawasul khawas yang anggota tubuhnya berzikir semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, Bapak Ibu, bagaimana ibadahnya orang-orang dahulu ya. Ini di luar bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan seperti apa gitu. Izinkan saya membaca. Tadi saya screenshot ini, ada saya nukil dari kitab saya ambil dari kitab Tabbihul Muhtarin ya, karangan Imam Sya'rani. Coba di sini disebutkan yang saya kasih warna pink di sini. Wa min akhlaqihim, di antara akhlaknya orang-orang dulu itu, Bunda, syiddatu ijtihadihim, sangar sekali gitu. Lailan wa naharan, malam dan siang, siang dan malam. Rijalan wa nisaan, laki-laki dan perempuan. Wa dawamu muwadhabatihim ala qiyamil lail, ya kan? Dan mereka rajin melaksanakan salat malam. La siyama fi layali syita, khususnya di malam-malam musim dingin. Wa adamu ru'yatihim nufusahum bidzalika, tanpa mereka membangga-banggakan diri daripada orang-orang daripada orang lain. Langsung yang kasih saya warna pink ini. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, rahimallahu aqwaman, semoga Allah memberikan rahmat kepada satu kelompok kaum. Yasabuhumun nasu marda, orang-orang menyangka kaum ini tuh sakit. Wa ma hum bimarda, padahal mereka tidak sakit. Ini apa maksudnya, Ustaz? Nanti akan saya jelaskan di bawahnya ini. Jadi Bapak Ibu, Nabi pernah menyampaikan semoga Allah merahmati orang-orang yang dianggap sakit padahal dia nggak sakit. Baik, maksudnya apa? Perhatikan di bawah sini. Umar bin Abdul Aziz, coba perhatikan bagaimana ibadahnya mereka. Rahimahullahu ta'ala fima. Ada orang-orang atau teman-temannya beliau menjenguk beliau ke rumahnya. Farauhu nahilal jism, dan mereka melihat beliau kurus sekali badannya, jiddan, kurus banget. Faqalu, teman-temannya berkata, apa sih yang membuat kamu kurus seperti ini, wahai Umar bin Abdul Aziz? Beliau menjawab, humum wa ahzan, rasa sedih ya, rasa gundah, tawalladat min khawfil hisab, yang dilahirkan dari rasa takut ketika hari hisab nanti. Wasu ilmu kalab, dan khawatir kembali kepada Allah dalam keadaan tidak baik. Jadi Bapak Ibu, Umar bin Abdul Aziz ini karena khawatir dengan hari hisab nanti, beliau sebagai seorang khalifah takut dihisab dan lain sebagainya, beliau sampai nggak enak makan, nggak enak tidur, sampai badannya kurus ya. Kemudian walamma mata Mansur bin Mu'tamir, ada juga Mansur bin Mu'tamir, seorang ulama juga ini. Rahimahullahu taala, qala rajulun li ummihi, ada seorang laki-laki yang berkata kepada ibunya, ma fa'ala Mansur, apa yang dilakukan oleh Mansur? Faqalat, ibunya berkata, inna Mansuran rahimahullahu taala, sesungguhnya Mansur ini shoma, berpuasa, falam yuftir, tapi dia nggak mau berbuka, illa inda rabbih, hanya pengen berbukanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waqad kanat ibnatu jarihi, ada anak tetangganya Mansur bin Mu'tamir ini punya anak perempuan ya, sering melihat apa? Mansur bin Mu'tamir sholat malam di atap rumahnya, di rooftop ya, ala suthi darihi ya. Fakanat tadunnu annahu suthikum, umud dituli qiyamihi. Dan anak perempuan ini mengira yang ada di atas atap itu tiang, ya kan?
Falamma matah, ketika Mansur bin Mu'tamir wafat, faqadathu, anak perempuan yang kecil ini, kok mana tiangnya udah nggak ada ya? Dia berkata kepada keluarganya, ma sana'a dzalikal amud alladzi kana fawqa umudi fawqa sathikum. Apa sih yang terjadi sama tiang kok nggak ada di atas rumah kalian? Faqulu laha, dia sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kok bisa? Sesungguhnya di atap rumah kami itu tidak ada tiang, tetapi dia adalah Mansur bin Mu'tamir sedang melakukan sholat malam. Jadi anteng sekali Pak di atas rumahnya Pak. Udah disangka tiang sama anak tetangganya Pak. Nah, sehingga apa? Imam Ahmad bin Hambal ini suka mengisahkan ini sambil menangis beliau ini. Contoh berikutnya Daud At-Ta'i. Daud At-Ta'i ini Bapak Ibu ya, yuwasil al-ibadah lailan wa nahara. Beliau itu ibadah siang dan malam. Hatta lam yabqa lahu waqtun ya'kulu fihi wa la yashrab. Sampai enggak ada waktu beliau untuk makan dan minum. Fakana ya'kulu sawiq wal fatid. Beliau itu bukannya apa? Makannya hanya roti kering yang diremukkan, bukan roti yang biasa. Wa yaqul, ya Bapak Ibu, ketika ada temannya datang ke rumah beliau, temannya ini melihat atap rumahnya itu jaz'an maksuran. Udah rusak tuh atap rumahnya. Kemudian temannya berkata kepada Daud At-Ta'i, ya kan, kenapa itu sudah rusak tuh atap rumah kamu? Kata beliau, wallahi, demi Allah wahai saudaraku, sesungguhnya saya tinggal di rumah marfa'tu ra'si ila saqfihi haya min Allah taala. Saya itu nggak pernah mengangkat kepala saya, ya, karena saking malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini contoh lagi misalnya Ahmad bin Razin, ya, rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau. Fama yarawnahu yaltafit yaminan wa shimala. Orang-orang di sekitarnya itu nggak pernah melihat beliau noleh kanan kiri, Pak. Nggak pernah noleh kanan kiri, ya. Faqalu lahu. Dan orang-orang bertanya kepada beliau, wahai Ahmad bin Razin, kenapa sih engkau jarang sekali noleh kanan noleh kiri? Faqalah, beliau menjawab, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, innama khalaqal ainaini li'tibar. Allah itu Bapak Ibu menciptakan kedua mata ini untuk mengambil pelajaran. Fakullu man nadhara bi ghairi i'tibarin, maka barang siapa yang melihat dengan matanya tanpa mengambil pelajaran di dalamnya, kutibat alaihi khoti'ah, maka tertulis kesalahan atau dosa di dalamnya. Masya Allah ya, saking tawadunya. Jadi kalau melihat sesuatu yang nggak penting udah nggak jelas sama beliau. Ya. Kemudian, wakana Abu Darda. Abu Darda itu pernah berkata, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, kalau seandainya tidak ada puasa yang sangat dahsyat di siang hari dan tidak ada qiyamul lail, saya tidak pengen hidup di dunia ini. Itu saking cintanya sama puasa dan saking cintanya kepada qiyamul lail. Kemudian di sini disebutkan Al-Aswad bin Zaid, ya. Beliau ini Bapak Ibu suka puasa di siang hari yang panas. Waqad shoma Al-Aswad bin Zaid rahimahullah taala fil har hatta ikhdarra jasaduhu wasfar, sampai badannya itu pucat, Pak. Menguning badannya itu. Wa kana rahimahullah taala yusolli hatta yaskuta min qiyamihi. Dan beliau ini Aswad bin Zaid kalau sholat Pak sampai pingsan, Bapak Ibu. Sholatnya sampai pingsan. Waqad qalu marratan li Alqamah, ya kan? Alqamah ada yang berkata kepada beliau, kenapa sih kau menyiksa badan kamu seperti ini? Apa kata beliau? Saya bukan menyiksa, justru saya yang akan datang. Masya Allah. Itu di paling bawah, yang saya kasih ping di bawah ini, Malik bin Dinar. Beliau itu Bapak Ibu, yusolli kulla yaumin alfa rakaatin. Beliau sehari itu sholat 1000 rakaat. Hatta aq'ada min rijlaihi, sampai kakinya itu lumpuh, Pak. Tidak sakit kakinya. Fasara yusolli khamsami'ati rakaatin qa'iman. Maka karena tidak 1000 kali berdiri, tidak 1000 rakaat berdiri, tapi 500 saja. Wa misluha jalisan, dan 500-nya dilakukan dengan cara duduk. Tetap aja 1000 rakaat. Nah, ini contoh misalnya nih, terakhir nih Bapak Ibu, Kahmas bin Husain, ya. Beliau itu sholat setiap hari 1000 rakaat. Ketika beliau capek, beliau berkata kepada dirinya, ya, Qumi ya ma'wa kullasyar. Wahai jiwa yang tempat kembalinya keburukan, ayo bangun, bangkit. Ketika beliau lemah tidak melaksanakan 1000 rakaat, hanya 500 rakaat, apa kata beliau? Dia nangis, Pak. Sumayabki, beliau nangis, wayakul, yang berkata, ya waili naqasa nisfu ibadati. Ya Allah, sedih sekali nih, separuh ibadah saya berkurang. Karena apa? Karena hanya sholat 500 rakaat saja. Masya Allah. Terakhir di sini di bawah, paling bawahnya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, tandanya orang soleh itu, alamatus solehin, menurut Ali bin Abi Thalib,
sofratul alwan, yaitu badannya pucat, Pak. Min tulis sahar, karena sakingnya sholat malam panjang begadangnya gitu ya. Wa amsil uyun, matanya rabun. Min tulil buka, karena banyaknya menangis. Wa dabulis syafah, dan bibirnya mungkin kering. Min kasratis shaum, karena saking seringnya berpuasa. Nah, Hasan Basri berkata, ini Bapak Ibu, beliau berkata nih Hasan Basri kepada orang-orang yang gigih beribadah pada zaman beliau, wallahi demi Allah, inna ijtihadakum kal'ab, ibadah kalian tuh kayak main-main ya. Bin nadhari liman kana qablakum, dibandingkan dengan orang-orang sebelum kalian. Masya Allah, itu di zaman Hasan Basri. Dia satu di sini supaya apa? Ayo, orang-orang sebelum kita itu sholatnya sampai 1000 rakaat ya. Bangun malam, ini baru dari sisi sholatnya saja ya. Belum lagi masalah. Nah ini baik Bapak Ibu dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan disebutkan faman syahida minkum asy-syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka dia berpuasa. Kalimat syahidah ini bersaksi Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita mungkin tahun kemarin ada yang sholat tarawih di samping kita. Mereka berdoa kepada Allah, Allahumma tawil a'marana, ya Allah panjangkan umur kami ya Allah, agar bisa hidup di bulan Ramadan, sampai bulan Ramadan yang akan datang. Tapi ternyata Bapak Ibu ada yang lebih cepat dari itu semuanya, yaitu ajal mereka udah nggak ada. Ya. Maka jangan sia-siakan kita yang saat ini menyaksikan bulan Ramadan. Yuk perbanyak doa, perbanyak sholat, perbanyak ibadah, diantaranya membaca Al-Quran. Ya. Mudah-mudahan kita bisa meraih Lailatul Qadar, ya, bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas penyampaian materinya. Alhamdulillah teman-teman semua, materi Masya Allah yang luar biasa, yang sangat detail ya. Mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk nanti menghadapi malam nuzul Quran dan Lailatul Qadar ya. Ilmunya Alhamdulillah sudah kita dapat dari Ustaz kita, Ustaz Saiful Bahri. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan dapat kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, mungkin di antara teman-teman semua jika ada pertanyaan seputar nuzul Quran atau Lailatul Qadar yang barusan telah disampaikan, atau mungkin ada pertanyaan sebelumnya, silakan bisa disampaikan. Baik, Ustaz, kita masuk kepada sesi pertanyaan, Ustaz. Baik, di sini alhamdulillah Ustaz sudah ada masuk pertanyaan. Masya Allah, di sini Akhi Revi ya, banyak sekali bertanya. Mungkin Akhi Revi bisa disampaikan langsung kepada Ustaz mungkin terkait keluh kesahnya mungkin. Silakan, ya. Akhi Revi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya. Ya, silakan. Siapa, Ustaz? Sering khatam Al-Quran setiap hari 30 juz itu kok hati selalu nangis dan selalu keingat masa lalu, dan setiap tahu artinya ini atau seperti ingin dibuka, tapi dan setiap itu waktu sholat selalu orang-orang jadi keingat aib. Gimana solusinya biar tidak nangis ketika sholat? Saya takutnya kalau orang melihat loh gitu. Ya Ustaz. Baik. Ingat-ingat di sholat juga waktu setelah khatam itu. Sehari bisa 30 juz, Ustaz Revi ya? Ya. Masya Allah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seandainya kita diberi kesempatan hidup pada zaman Rasulullah SAW dan menyaksikan malam-malam di Madinah Al-Munawwarah, ini kata para ulama, Madinah itu seperti suara lebah ya. Jam 2 ya, jam 3 dini hari itu suara orang-orang di Madinah itu kayak suara lebah. Karena kenapa? Karena di rumah-rumah mereka banyak orang-orang yang menangis membaca Al-Quran. Dan disebutkan di sini bahwa ada dua mata yang nanti akan Allah selamatkan di hari kiamat ya, dari api neraka. Yang pertama, air mata yang menangis karena takut kepada Allah, ingat akan dosa-dosa diri kita. Ya. Maka orang yang menangis karena ingat dosa-dosa, ya kan, pastikan insya Allah mata beliau tidak akan pernah dibakar di api neraka. Kan dia takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang melek karena menjaga perbatasan negara kaum muslimin dan orang-orang non-muslim. Zaman dulu ya,
Ada negara-negara perbatasan antara muslim dan non-muslim, ketika dia melek malam, ya nggak tidur malam, ya kan? Itu mata ini juga akan dilindungi oleh Allah dari api neraka. Memang jangankan kita ya Ustaz Devi ya, Masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq itu, kalau beliau baca Quran, suaranya nggak jelas karena saking banyaknya menangis beliau. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ulama-ulama zaman dulu, kalau generasi salaf, itu banyak yang menangis ketika membaca Al-Quran. Makanya subhanallah Bapak Ibu, contoh misalnya ada anak seorang alim besar, si alim ini namanya Fudail bin Iyad rahimahullah. Ya. Beliau punya anak namanya Ali bin Fudail. Bapak Ibu, siapa namanya? Ali bin Fudail. Ali bin Fudail ini orangnya perasa sekali Ustaz Devi. Perasa banget ya. Sehingga apa? Saking perasanya, kalau ada beliau jadi makmum, jangan membaca surat tentang adab. Lah suatu hari ayahnya ini ada mengatakan ayahnya lupa Pak baca surah Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah tentang hari kiamat. Wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal furashil mabthus wa takunul jibalu kal inil mafus, itu tak gunung-gunung berterbangan gitu. Itu pingsan Pak selama 3 hari Pak. Itu Ali bin Fudail, nangis dan pingsan. Sampai di hari berikutnya ternyata beliau sholat lagi di situ dan berjamaah ya. Si imam ini membaca ayat tentang adab lagi, Pak. Beliau jatuh dan meninggal dunia, Pak. Ada yang seperti itu, Ustaz. Sehingga kalau ikut lomba-lomba Al-Quran di Saudi sana, ada pertanyaan, man huwa syahidul Quran, siapa yang syahid meninggal ketika dia mendengarkan bacaan Al-Quran? Jawabannya adalah Ali bin Fudail. Jadi itu bukan hal yang salah, Ustaz, bukan hal yang salah. Namun ya kan, ketika kita bukan bermaksud riya ya. Ketika kita tidak kuasa menahan itu, yang nggak ada masalah. Abu Bakar As-Siddiq, apakah kita bilang beliau riya ketika menjadi imam dan beliau menangis? Kan nggak seperti itu. Nah, terus kemudian dalam kitab Tanbihul Muhtadin juga disebutkan bahwa memang ada sebagian ulama-ulama itu, ulama-ulama salaf, ketika dia nangis membaca Quran, berusaha untuk senyum. Ketika sedih ketika membaca Al-Quran, dia berusaha untuk senyum. Itu ada juga demikian di bagian bab-bab awal Ustaz di kitab Tanbihul Muhtadin. Baik, itu bukan hal yang aib Ustaz, yang penting tidak ada maksud untuk riya kepada orang lain. Contoh misalnya, Syekh Ayyub Al-Istiani, beliau itu pernah membaca surat Toha. Surat Toha ya. Surat Toha dibaca. Pas saat itu, ada sebagian ayat yang beliau baca, ada orang lewat. Beliau mempercantik bacaannya, memperbagus bacaannya. Di malam hari, beliau bermimpi. Ada orang yang membaca surat Toha, dan beliau hafal. Dan beliau hafal yang mimpi. Loh, yang kurang, itu kurang loh ayatnya. Itu ayatnya kurang. Kenapa? Ada yang dilompat bacaannya. Ada suara di situ. Itulah bacaan kamu. Bacaan kamu sampai di ayat yang hilang itu, kamu minta dipuji kepada orang lain. Nah, hati-hati. Hati-hati. Jadi karena pengen dipuji oleh orang lain, malah hilang pahalanya. Dan jangan sombong dengan capaian hafalan kita, misalnya dengan hasil ibadah kita. Innahu la ya'lu wa la yu'la alaihi. Tidak ada yang lebih tinggi di Al-Qur'an. Ada seorang syekh, guru kami di Madinah pernah bercerita begini. Ada seorang syekh Ustaz. Ada seorang syekh ini hafal Quran. Dia baca. Suatu hari dia takabur nih. Dia takabur, anggaplah dia agak membanggakan dirinya. Beliau bilang begini kepada murid-muridnya. Wahai murid-muridku, ayo. Yang mau ngetes syekh, bacaan syekh siapa? Udah tuh, dengerin ya. Saya akan baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tidak akan ada salahnya. Masya Allah Ustaz, ayah bunda yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah aman, ya, Ali Imran aman. Terus aman semuanya. Sampai di surat Al-Masad ketika bilang tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Itu kan kalimatnya begitu Ustaz. Ternyata beliau salah Ustaz. Beliau mengatakan hablum min lif ya. Karena beliau seorang pemintal benang dari pelepah korma, kemudian dijadikan tali tambang ya. Dalam bahasa Arab namanya lif ya, lifun ya, lif. Kemudian ternyata Allah gelincirkan mulutnya ketika membaca surat yang pendek malah. Surat yang panjang-panjang bablas lancar semuanya. Giliran membaca surat Al-Masad ya,
tabat yada abi lahabin wa tab, apa? Tergelincir mulutnya di ayat terakhir. Ya fi jidha hablum min lif. Masya Allah itu. Jadi tidak ada yang lebih mulia daripada Al-Quran. Jadi gitu saja masalah kita menangis, apalagi ya, makanya ayah bunda di bulan Ramadan ini kalau kita hanya sekedar membaca saja, tapi tidak mencoba memahami makna-maknanya, sayang. Malah kalau seandainya ada di antara kita yang punya masalah, langsung sholat istikharah, ya 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, buka Al-Quran, gak usah pilih-pilih, langsung baca artinya. Banyak terhibur di situ. Mungkin sebagai tambahan kisah sedikit Ustaz, ada dulu nih kisah Jabir. Alhamdulillah saya suhbah dengan beliau dulu waktu di Al-Quran. Lama sekali, ada 5 tahunan lebih sama beliau. Beliau sih banyak cita-cita motivasi kepada kami. Beliau cerita ada seorang Turki, orang Turki jualan permen, jualan manisan ya di Eropa sana, di Inggris kalau nggak salah ya ceritanya gitu ya. Kemudian ada orang non-Muslim nih, Nasrani, ada anak kecil, kalau pergi ke pasti nyolong, ngambil permen, ngambil coklat gitu ya. Dilihatin aja sama yang punya, sama Ibrahim ini, yang Ibrahim at-Turki ya, yang orang Turki ini. Lah suatu hari anak orang Kristen, orang non-Muslim ini masuk ke dalam tokonya, lupa nyolong Ustaz, lupa ngambil coklat atau permen di situ. Dipanggil lah sama beliau, anak sini. Kamu ada yang ketinggalan ya? Enggak ada yang ketinggalan. Benar nggak ada yang ketinggalan? Enggak ada yang ketinggalan. Kamu lupa ngambil ya? Kaget dia. Berarti kamu selama ini tahu perbuatan saya? Iya, saya tahu perbuatan kamu nak. Jangan laporkan saya ke polisi ya. Jangan ya Ibrahim ya. Jangan. Iya, enggak saya laporkan ke polisi. Lain kali kalau ke sini ngomong aja. Nanti saya kasih kamu. Dia sudah mulai remaja ya. Ketika sudah mulai remaja di usia-usia SMA, udah masa puber, dia tuh suka galau, ada masalah sama teman, mungkin masalah sama pasangannya atau gimana, Allahu a'lam ya. Datang ke Ibrahim Turki ini. Saya lagi sedih. Si Ibrahim ini yang orang Turki Bapak Ibu mengambil kotak, mengambil buku, kemudian dibaca dan dibaca artinya. Dan kata God ini namanya God ya, yang orang non muslimnya ini God ya. Ya ada kalau nggak namanya ya. Setiap Ibrahim membaca itu, saya hilang kesedihan saya. Sampai singkat cerita, ya Bunda rahmati Allah, ketika beliau kuliah, nih si Gad ini kuliah, dan Ibrahim meninggal dunia, Ibrahim berwasiat nih kepada anaknya, tolong kalau ada Gad nanti ke toko kita, ini peti ini, kotak ini kasih ke beliau ya, kasih ke anak itu. Baik. Datang ke tokonya, sudah sekian tahun meninggalkan kotanya. Ibrahim mana? Ibrahim sudah meninggal. Masya Allah, ya kan? Ada pesan-pesan nggak? Ini bapak saya menitipkan ini untuk diserahkan kepada Anda. Diambil sama God. Bisa dibaca Ibrahim ketika saya lagi sedih gitu ya. Ditanya, ini sebenarnya apa gitu. Ini Al-Quran. Oh Al-Quran. Lo cara ngebacanya seperti apa? Kamu harus punya uduk dulu. Ya udah, akhirnya beliau berangkat, bertemu sama temannya yang orang Tunisia, dia belajar Al-Quran kepada orang Tunis ini dan akhirnya masuk Islam ya. Sehingga namanya diganti menjadi Jadul Haq Al-Qurani, dan beliau sudah banyak sekali ribuan orang-orang Afrika yang masuk Islam di tangan beliau. Ini contoh daripada Al-Quran, bahwa Al-Quran juga bisa menghilangkan kesedihan ya kan. Juga syifa, malah di Saudi sana Bapak Ibu ada yang menceritakan, Syekh Walid Samsan pernah bercerita, ada orang sakit ya, karena di Saudi kan berobat gratis Bapak Ibu. Ada yang sakit, nggak sembuh-sembuh, dia kabur di rumah sakit. Kabur, 3 hari kemudian datang tuh, kamu kemana aja, kok menghilang? Saya berobat kepada Allah. Maksudnya gimana? Saya udah sehat sekarang. Ternyata beliau kabur rumah sakit, pergi ke musola, beliau membaca surat Al-Baqarah. Kan di dalam hadis disebutkan Al-Baqarah itu juga beliau baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudanil muttaqin. Terus setelah sekian ayat ditiupkan ke tangannya. Diusapkan ke yang sakit. Subhanallah. Ternyata qadarullah masya'a fa'al. Ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat penyakit orang ini. Apalagi misalnya Ustaz takut ada gangguan jin dan sihir di rumah. Ya udah. Bacain Al-Baqarah aja di rumahnya ya. Surat Al-Baqarah. Insya Allah itu barang hilang semuanya nanti. Baik, selanjutnya Ustaz.
Oke, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, ini ada waktu sekitar 15 menit lagi. Mungkin teman-teman ada pertanyaan. Alhamdulillah lumayan banyak ya. Mungkin nanti ada sebagian yang tidak terbacakan ya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Insya Allah kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan Ustaz, agak cukup unik Ustaz pertanyaannya Ustaz. Iya. Izin bertanya Ustaz, apakah benar malaikat turun mengitari orang yang sedang tilawah Quran karena malaikat tidak bisa membaca Al-Quran? Unik sekali Ustaz pertanyaannya. Masya Allah. Ya, kita belum pernah ketemu tuh, belum pernah dengar bacaan malaikat. Tapi yang disampaikan Jibril kan malaikat. Jibril itu malaikat. Terus kemudian beliau menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi kita Muhammad, ya melalui perantara Jibril. Beliau murojaah dengan Jibril. Berarti kan Jibril juga bisa baca di sini gitu. Perkara malaikat bisa baca, ya Allah a'lam di sini ya. Allah a'lam. Tapi jelas hadisnya, barang siapa yang berkumpul di suatu tempat, ya kan, berzikir kepada Allah, Allah akan mengitari mereka dengan malaikat-malaikatnya. Ya. Allah memberikan ketenangan kepada mereka, dan yang terakhir Allah menyebut, sehingga insya Allah di perkumpulan kita pada pagi hari ini kita sedang disebut-sebut oleh Allah di ngaji, fulan sedang ngaji. Yang lebih dahsyat lagi dalam kalau nggak salah tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa contoh misalnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ya. Kalian ya'malu, bekerjalah kalian. Maka Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman akan melihat perbuatan kalian. Ternyata Bapak, Ibu, tafsir orang-orang beriman di sini termasuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ya. Allah tampakkan kita punya perbuatan kepada mereka. Ketika kita beribadah kepada Allah, maka mereka berkata, ya Allah, tetapkan ya Allah anakku dalam keimanan ya Allah. Tapi ketika kita berbuat dosa, ditampakkan juga kepada mereka. Mereka sedih mengatakan, ya Allah, jangan cabut nyawa anakku dulu ya Allah sebelum. Jadi kita pengen mempersembahkan amal. Jadi apakah para malaikat mengitari, contoh misalnya ada kisah ya, yang andaikan terus kamu baca, maka kamu akan bisa melihat malaikat tersebut, kata Nabi. Jadi Bapak Ibu, bukan karena tidak bisa baca. Lebih kepada, ini kan malaikat itu urusan Allah ya. Malaikat Jibril aja mengajarkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi belajar Quran, mendapatkan wahyu dari apa? Dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian dari Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya terus sampai kepada kita saat ini. Apalagi misalnya ada satu review, ada yang hafid di sini mendapatkan sanad dari gurunya terus sampai kepada Imam Asim, kemudian sampai kepada sahabat Nabi misalnya Ibnu Mas'ud dan seterusnya sampai ke Rasul. Senang mendengarkan bacaan Al-Qur'an kita. Malah disebut orang yang hatam Quran 30 juz itu, Allah kirimkan kepadanya saat dia hatam 6.000 malaikat. Ya, duduk di sekitarnya. Ya, sitina alf minal malaikat, 60.000 malaikat yang berada di sekitar orang yang hatam Quran 30 juz. Makanya event-event hatmul Quran, ada yang hadir di situ, ada yang kadang naruh air, ya kan? Berharap apa? Ruqyah dengan air Quran. Karena apa? Ada malaikat turun di situ. Juga ikut hadir, ikut mendoakan. Emang kalau doa malaikat apa Ustaz buat kita? Minta ampunan buat kita. Gunanya Allah menyebutkan nama kita di depan malaikatnya apa Ustaz? Mereka minta ampunan buat kita. Kalau Allah sudah senang, Allah senang sama kita, ya kan? Ya, maka Allah mengatakan kepada ini ada hadisnya. Allah berkata kepada penghuni langit, wahai malaikat, sesungguhnya aku sayang kepada fulan, maka sayangilah dia. Penghuni langit sayang kepada orang itu. Kemudian berkata lagi ke penghuni bumi, wahai para hamba-hambaku yang berada di bumi, yang ada di bumi, aku senang kepada hambaku fulan, ya kan? Maka yang ada di bumi juga akan senang kepadanya. Yang ada di lautan juga sama disampaikan oleh Allah. Wahai fulan, wahai makhluk Allah yang berada di lautan, aku senang kepada fulan. Maka semuanya itu akan senang. Allah senang sama kita, yaitu mahabbatullah dengan cara beribadah kepadanya, beriman kepadanya, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan diantaranya di sini memperbanyak baca Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, manfaat Al-Quran itu secara garis besar nih, banyak hadisnya, ada 3. Ada yashfa, yanfa, yarfa. Yashfa itu memberikan syafaat.
Jelas hadisnya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an dapat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Jelas tuh. Contohnya gimana Ustaz? Punten misalnya. Saya datang ke tokonya Ustaz Nasruddin nih. Ustaz Nasruddin punya toko kue di daerah Jedug. Nasruddin Cake gitu. Saya datang, Ustaz, saya bukan Ustaz Nasruddin, ada pelayannya di sana. Mbak, saya mau beli ini, mau beli kue ya. Mau diambil besok jam 7 bisa? Oh, bisa, bisa. Udah tuh jam 7 saya ke sana tutup warungnya, Ustaz. Jam 7 kurang seperempat biasanya. Aduh. Gimana ini udah injury time ini mau dibawa ke pernikahan, apalagi kue roti buaya misalnya gitu ya. Akhirnya dilalahnya Ustaz Nasruddin telepon saya. Ustaz Saiful lagi di mana? Saya lagi di Ciledug, Ustaz. Lagi di mana Ciledugnya? Itu depan toko kue ya Nasruddin. Ah, itu punya saya, Ustaz. Itu punya saya. Ya udah saya ke sana. Tuh. Ustaz Nasruddin datang. Ah, ini contoh syafaatnya ada di dunia ini. Di saat lagi dibutuhkan gambaran kita sama di akhirat kelak. Orang yang beriman itu nggak usah takut mati. Karena nanti ketika dikafanin, ya, Al-Quran juga hadir di antara dadanya dan kain kafannya. Ketika ditanya dikubur oleh malaikat Munkar Nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Di antaranya Al-Quran akan membisikkan kita untuk jawaban itu. Makanya wallahi tidak ada amalan yang memudahkan lisan kita untuk menjawab pertanyaan Munkar Nakir dalam kubur nanti kecuali amal soleh kita. Di antaranya membaca Al-Quran. Ustaz, emang Munkar Nakir seperti apa Ustaz? Aswadani azraqani. Ya, dua-duanya hitam, matanya kebiru-biruan. Allahu a'lam seperti apa gitu kan. Baik. Kemudian Bapak Ibu dimati Allah Subhanahu wa taala, yang contoh misalnya, nanti ketika melangkah mau dijeburkan ke neraka, ya ada orang di sampingnya. Apakah engkau ingin masukkan orang ini ke neraka? Sedangkan saya berada di sampingnya. Kamu itu siapa? Saya adalah Al-Qur'an yang dia baca. Contoh ini syafaat ya. Yang kedua, yanfa, memberikan manfaat. Al-Quran dapat memberikan manfaat kepada kita. Ada kisah Bapak Ibu. Suatu hari Nabi duduk di majlis, kurang lebih kisahnya begini. Ya. Ada seorang perempuan berdiri, ya Rasulullah, I love you ya Rasulullah. Ya. Ana uhibbuka ya Rasulullah. Saya mencintaimu ya Rasulullah. Nabi menjawab, semoga Allah mencintaimu, di mana Allah meletakkan rasa cinta itu kepadamu untuk cinta kepadaku. Ya, ahabbakillah alladzi ababtini fihi. Terus apa kata perempuan ini? Ya Rasulullah, nikahi aku ya Rasulullah. Udah ngomong cinta, ya, didoain sama Nabi, minta dinikahi sama Nabi. Nabi diam, disuruh duduk. Tidak menjawab iya atau tidak. Ya, ada sahabat Nabi datang, ya Rasulullah, perempuan tadi minta dinikahi olehmu ya Rasulullah. Iya. Ya, karena gini Bu, Bapak Ibu, kalau seandainya Nabi mengatakan iya, kamu jadi istri saya, itu sudah jatuh sebagai istrinya Bapak Ibu. Ini haknya Nabi, ya. Beda dengan kita, ya, dengan bapak-bapak yang hadir di forum ini. Kalau Nabi mengatakan ke perempuan, kamu jadi istri saya, itu sudah jadi istri. Ustaz Nasruddin, datang ke perempuan, kamu istri saya ya, oh, nggak boleh, haram, ya kan? Tapi Nabi itu jatuh sebagai istrinya. Itu di Al-Quran juga ada ayatnya tentang itu. Ya. Terus kemudian nikah sama dia. Kamu punya mahar apa? Ini sahabat miskin sekali. Dicek tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ternyata beliau cuma pakai sarung, Ustaz. Cuma pakai sarung. Ya Rasulullah, saya cuma punya sarung ya Rasulullah. Boleh nggak saya jadikan mahar? Loh, kalau sarung kamu jadi mahar, kamu pakai apa? Kamu pakai apa? Baik, tunggu dulu ya. Habis itu dipanggil lagi sama Nabi. Apakah kamu punya hafalan Quran? Fabada'a ya'uddu bi asabi'ihi. Sahabat ini kemudian menghitung hafalan Qur'annya. Saya hafal ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Jadikan itu sebagai mahar pernikahan kamu. Masya Allah. Makanya bunda-bunda, mbak-mbak yang hadir di forum ini, ketika nikah nanti, selain mahar mungkin seperangkat alat sholat, emas sekian gram, mintalah ke calonnya. Saya minta baca surat Al-Waqi'ah ya. Minta baca surat Al-Fatihah. Inna fatahna laka fathan mubina. Minta kepada kamu baca surat Al-Mulk misalnya. Enggak apa-apa untuk menambah keberkahan dalam hubungan rumah tangganya insyaallah ya. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, begitu jelas untuk penjelasan insyaallah. Di sini saya ada pertanyaan mungkin sekitar 3 atau 2 pertanyaan tadi, Ustaz. Afwan, Ustaz, izin bertanya, untuk orang yang belum mengerti bahasa Arab, lebih bagus yang mana, Ustaz? Misalnya kita membaca Al-Quran, dapat 1 lembar beserta membaca terjemahnya,
Atau kita membaca 2 lembar Al-Quran, tetapi tidak dengan membaca terjemahnya. Baik. Nah, belum bisa bahasa Arab. Kalau sudah bisa bahasa Arab tanpa baca terjemahnya udah aman, ya kan? Mungkin dibagi waktunya ya. Ada kalanya kita mungkin pagi ini baca 1 juz nih, ya. Siang pengen cobalah saya tadabburin yang 1 juz tadi, baca dengan artinya. Juz 1 misalnya. Kemudian nanti ada waktu untuk baca terjemahnya aja. Oh ya, Masya Allah, ternyata kisahnya begini ya, begitu ya. Bisa seperti itu. Atau cara yang kedua, baca ayat, baca terjemahan, ayat terjemahan, bisa seperti itu. Juga dihitung pahala loh Ibu. Dan Allah berkata dalam Al-Quran, berfirman dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran. Bagaimana kita tadabbur kalau kita nggak tahu maknanya. Jadi pada hakikatnya ketika kita membaca maknanya itu, membaca terjemahannya, mencoba untuk mentadabburi Al-Quran. Lebih-lebih misalnya, sekarang kan banyak Ustaz tafsir-tafsir yang dijual di luar. Misalnya ada tafsir Ibnu Katsir lengkap 30 juz, fi Dhilalil Quran karangan Sayyid Qutb gitu. Ada juga lengkap dengan terjemahannya. Ada tafsir Al-Kautsar kalau nggak salah karangan Buya Hamka gitu ya. Itu coba aja dibaca tafsirnya, menarik sekali. Ya, mungkin tafsir Jalalain juga sudah ada soal terjemahannya ya. Banyak tafsir yang andaikan kita baca bukan hanya sekedar terjemahnya saja, tapi dijelaskan di bawahnya. Karena begini Bapak Ibu, makanya heran ya ketika orang-orang di luar sana mengatakan, wah kita hapus nih ayat-ayat yang kemarin lagi viral gitu. Sekarang ayat dihapus aja karena itu mengandung kekerasan. Nah, kata siapa? Orang-orang yang seperti itu coba ditanya, udah berapa buku tafsir yang sudah dia baca? Tafsir Bunda. Misalnya, oh saya ahli bahasa Ustaz, ahli bahasa Arab. Saya pengen baca tafsir yang bercorak bahasanya apa Ustaz? Ada tafsir Zamakhsyari, tafsir Al-Kasyaf. Ada saya seorang sufi Ustaz, saya ahli saya pengen mendalami ilmu tasawuf. Ada nggak tafsir yang berkaitan sama tasawuf? Ada. Tafsir Ruhul Ma'ani karangan Al-Alusi. Ya kan? Ustaz, saya kuliah ngambil jurusan filsafat Ustaz. Saya pengen membaca tafsir tapi yang berbau filsafat. Apa? Ada tafsir Mafatihul Ghaib karangan Al-Imam, masih banyak yang lain. Jadi begitu ya. Baik Ustaz. Ya, baik Ustaz. Mungkin 2 pertanyaan lagi Ustaz. Ya, berikutnya Ustaz, Assalamualaikum, bagaimana kita menerapkan amalan yang dilakukan orang-orang yang sebelum kita, seperti mereka bisa melakukan ibadah yang sampai 1000 rakaat. Terkadang kita ibadah sholat sunnah, mengaji, dan amalan lainnya yang belum sempurna. Adakah doa atau cara supaya kita istiqomah seperti mereka, orang-orang terdahulu? Suaranya putus Ustaz. Oh, terputus Ustaz. Ya, sekarang ada Ustaz suaranya. Sekarang ada Ustaz. Iya, baik Ustaz. Jadi Ustaz, ini pertanyaannya, bagaimana kita menerapkan amalan yang dilakukan orang-orang yang sebelum kita, seperti mereka bisa melakukan ibadah 1000 rakaat Ustaz. Adakah doa atau cara supaya kita istiqomah seperti mereka yang dilakukan orang-orang terdahulu Ustaz? Baik. Kalau untuk doa pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, kuatkan badan hamba untuk beribadah kepadamu ya Allah, ya kan? Minta supaya badan kita dikuatkan. Nah, itu berdoa dulu. Terus kemudian yang kedua, memang mereka semuanya punya motivasi. Motivasinya apa? Ya, lebih kepada bekal mereka untuk di akhirat nanti. Selain mereka memang kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah, tapi lebih kepada bekal untuk akhirat kelak. Sampai ada sebagian ulama salaf itu kalau tidur nggak tidur, Zat. Kenapa? Seolah-olah dia takut nanti kalau seandainya nanti di hari kiamat dipanggang gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang Masya Allah, ada yang lagi duduk begini, ketika bicara tentang azab Allah, dia lari bersembunyi karena takut azab Allah turun kepada beliau. Saking begitunya ulama-ulama dulu, pasti ada motivasi. Motivasinya apa? Motivasinya ridhonya Allah, motivasinya akhirat, pengen mendapatkan kenikmatan di akhirat. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu 8 jam, ya. Kita tidur sehari 8 jam. Kemudian kita dikasih umur oleh Allah selama 60 tahun. Berarti kita ini tidur selama 20 tahun misalnya. Ya. 20 tahun.
Jadi andaikan sehari 8 jam, coba dihitung lagi, mungkin yang ada pakar matematika di sini, saya pernah baca begitu. Andaikan kita dikasih umur 60 tahun, dan sehari kita tidur 8 jam dalam sehari, maka dikali sekian tahun itu, dikali 60 tahun, itu sama dengan 20 tahun Ustaz kita tidur. Berarti kita meleknya 20 tahun. Nah, 20 tahun, 10 tahun pertama, kita baru balik Ustaz. Kita baru balik. Jadi 20 tahun tidur, kemudian tinggal 40 tahun. Di usia 20 tahun nih, kita selesai SMA, kuliah, kadang sholat, kadang puasa, kadang enggak gitu ya. Kadang baru balik juga di sini. Kemudian sisanya berapa? Sisa 20 tahun. Nah, 20 tahun ini ayah bunda, kita pakai lebih berat ke surganya Allah Subhanahu wa taala atau amalan yang mengundang kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini andaikan umur kita 60 tahun gitu. Jadi ulama pikir begitu, ya Allah, kita hidup di dunia ini hanya abirus sabil, hanya sekedar orang yang lagi jalan saja gitu. Ada tujuan yang akan dituju gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah kita ziarah kubur, ingat kematian, karena dapat pahala juga gitu. Bahwa kita semuanya akan menghadap Allah. Ayah bunda, kalau ziarah kubur itu janggutnya basah sekali. Sahabat-sahabatnya berkata, wahai Utsman, kenapa sih kalau kamu ziarah kubur, kalau kamu ngomong tentang surga dan neraka, kamu tidak menangis? Tapi kamu ketika di kuburan ziarah, tapi kamu nangis sampai janggut kamu basah. Apa kata beliau? Wahai sahabatku, sambil menunjuk ke kuburan, sesungguhnya kuburan ini adalah gerbang kita menuju akhirat. Kalau seandainya di gerbang ini kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, sampai akhirat nanti kita akan dapat kenikmatan dari Allah. Tapi kalau seandainya di gerbang ini kita sudah diadab oleh Allah, maka sampai ke neraka. Pada suatu hari ayah bunda noleh ke belakang, nanya ke sahabat-sahabatnya, yuk siapa yang mimpi semalam? Ada yang mimpi nggak? Ajung tangan, saya ya Rasulullah. Apa mimpi kamu? Mimpinya begini ya Rasulullah, artinya begini. Lah suatu hari, Nabi tidak menanyakan mimpi sahabatnya kepada mereka, bahwa beliau semalam bermimpi ada 2 malaikat yang mengajak beliau jalan. Dalam perjalanan, punten, ada seorang laki-laki yang dibaringkan di atas padang pasir, kemudian di sebelahnya ada laki-laki yang besar megang batu besar, kemudian ditimpukin batu besar itu ke kepala orang yang di bawah itu. Sampai pecah kepalanya. Nyambung lagi, lemparin, berkata kepada malaikat-malaikat itu, wahai malaikat itu siapa? Ya Rasulullah, lanjut ya Rasulullah. Di tempat berikutnya ada orang yang duduk, kemudian dipancing nih Bapak Ibu, mulutnya itu dikail sampai robek ke belakang. Matanya juga sama sampai ke belakang. Kanan kirinya juga sama. Utuh lagi, robek lagi, utuh lagi, robek lagi. Ya Rasulullah, perjalanan ya Rasulullah. Jangan nanya dulu. Di tempat berikutnya ada orang yang berenang di atas lautan darah. Ketika berenang sampai ke dilemparin batu mulutnya. Berenang lagi dengan tertati-tati sampai dan seterusnya, nggak pernah selesai. Apa itu? Lanjut ya Rasulullah. Sampai di tempat ini, hadisnya panjang sekali sebenarnya Bapak Ibu, kisahnya ini. Di tempat berikutnya ada seorang laki-laki dan perempuan dimasukkan ke dalam sebuah tungku, di situ dibakar badannya, mau kabur, jatuh lagi, kabur, jatuh lagi, kabur, jatuh lagi. Lantas malaikat menjelaskan, ya Rasulullah, orang yang pertama tadi yang ditimpukin kepalanya itu adalah orang yang nggak mau sholat, orang yang meninggalkan sholat, ya, dipecahkan kepalanya itu. Yang kedua, siapa yang dirobek itu? Orang yang suka menjelekkan tetangganya, menjelekkan orang lain, ghibah dan seterusnya. Terus siapa yang merendang di lautan darah itu? Orang yang suka makan harta anak yatim, harta riba. Ya. Kemudian yang keempat, siapa yang ditunggu itu? Mereka adalah para bezinah ya Rasulullah. Tahu nggak teman-teman semuanya Bapak Ibu? Mohon maaf, ini kejadian bukan di akhirat nanti Bapak Ibu. Tapi kejadiannya di alam barzakh. Yang saya ceritakan barusan di alam barzakh, di kubur. Oh Ustaz, kok nggak kelihatan? Ustaz, kan kuburannya hanya ukuran sekian meter saja. Baik. Yang kita lihat songgok tanah hanya sekian meter saja, tapi di dalam bisa jadi di dalamnya ada nikmat dari Allah, bisa jadi di dalamnya ada adab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kita dengar hanya makhluk-makhluk, mungkin binatang yang berada di sekitarnya yang mendengarkan itu. Andaikan Bapak Ibu Allah buka telinga kita mendengar orang yang diadab dalam kubur, wah takut kita, Ustaz. Takut, Ustaz.
Apalagi misalnya kita masuk ke area kuburan, dianjurkan untuk baca doa kan. Assalamualaikum ya ahli penduduk kubur. Itu mereka berbunyi waalaikumsalam, wah kabur kita. Tapi ya telinga kita tidak diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Ustaz ya. Baik, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai untuk pertemuan kita kali ini, dari materi awal sampai terakhir sesi tanya jawab. Mohon maaf teman-teman semua yang tidak terbacakan untuk pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di forum berikutnya. Baik, kami ucapkan terima kasih Ustaz untuk materinya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz materinya. Mudah-mudahan sehat selalu Ustaz, dan selalu diberkahi untuk keluarganya Ustaz, dan diberkahi segala aktivitasnya Ustaz. Baik. Baik teman-teman semua, alhamdulillah acaranya telah berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Insya Allah kita bertemu lagi di kajian-kajian berikutnya. Insya Allah nanti ada kajian tahsin lanjutan bersama Syekh ya, Insya Allah di bulan Mei ya. Kemudian ada tahsin dasar ya, gelombang kedua, Insya Allah itu juga akan ada di bulan Mei ya. Makanya teman-teman bisa di follow untuk Instagram Quran Call di @QuranCall, Insya Allah infonya akan diinfokan. Terima kasih Ustaz. Terputus Ustaz. Oh terputus. Ya sinyalnya ini agak gangguan Ustaz. Ya terima kasih Ustaz untuk ilmunya Ustaz. Masya Allah sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan bisa kita amalkan untuk menyambut malam Lailatul Qadar dan nuzul Quran Ustaz. Terima kasih semuanya Ustaz. Makasih banyak. Ya, mohon ditutup untuk doanya Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal hadi ila siratikal mustaqim. Darihil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di bulan yang mulia ini, ya Allah, di hari yang mulia ini, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa bapak ibu kami, dosa-dosa orang-orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa anak-anak keturunan kami, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Jika ada di antara kami, ya Allah, ya Allah. Jika ada di antara kami yang memiliki kesulitan hutang, Kau mudahkan kami untuk bayar hutang-hutang kami, ya Allah. Jika ada di antara kami ada yang belum menemukan jodohnya, ya Allah, temukanlah dengan jodoh yang soleh-solehah. Jika di antara kami belum ada yang punya keturunan, ya Allah, berikanlah keturunan yang soleh dan solehah. Jika ada di antara kami yang belum haji, belum umroh, mudahkan kami haji dan umroh bersama keluarga kami, ya Allah. Jika ada di antara kami yang memiliki hajat apapun hajatnya, ya Allah, usaha kami, ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ولا معنا شكيا ولا محروما. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رحمن يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم القرآن العظيم لفظا ومعنى ومتابعة السنة قولا وعملا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بنية القبول وشفاعة الرسول وتيسير الأمور. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semuanya, jazakumullah khairan katsira. Kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik teman-teman semua. Ya. Baik teman-teman semua, kita tutup dengan hamdalah dan doa
kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.